Golkar. Laporan kami tanggal 30 Juni 2025 dan sekarang tanggal berapa ini? Periksa, tadi diperiksa kira-kira ya ada 20 pertanyaan sudah kita jawab semua. Kalau materinya mohon maaf belum bisa saya buka dulu karena ini masih penyelidikan, mencari dan menemukan alat bukti untuk kelengkapan berkas perkara ini, sehingga kami juga terima kasih atas atensi maupun tanggapan dari APH dan Polres Nganjuk. Namun juga untuk panggilan kedua dan Selamat siang Pak Bambang Sukoco. ya, selamat siang kawan-kawan. Oke, mana Pak informasinya kok ada panggilan di Pecus 2 ini Pak? Ya, ini hari ini ya kami berdua, tapi baru diperiksa satu orang, Mbak Rosa ya, itu menindaklanjuti, ternyata sudah ditindaklanjuti oleh APH dalam hal ini Polres Nganjuk ya, terhadap laporan kami tanggal 30 Juni 2025 dan sekarang tanggal berapa ini? Periksa, tadi diperiksa kira-kira ya ada 20 pertanyaan sudah kita jawab semua. Kalau materinya mohon maaf belum bisa saya buka dulu karena ini masih penyelidikan, mencari dan menemukan alat bukti untuk kelengkapan berkas perkara ini, sehingga kami juga terima kasih atas atensi maupun tanggapan dari APH dan Polres Nganjuk. Namun juga untuk panggilan kedua dan seterusnya kami mohon secepatnya, karena kasus ini kasus nasional dan PMA terhadap modal asing, sehingga harus tuntas dan clear betul supaya ya tadi tidak menjadi presiden buruk, akhirnya menjadi contoh yang buruk bagi yang lain, terutama untuk Kabupaten Nganjuk, karena banyak di sini pabrik-pabrik yang sebagian juga PMA modal asing. Demikian yang bisa kami terangkan hari ini. Berarti baru satu Pak yang dipanggil Pak? Ya, baru satu Rosa. Kami hadirkan dua dengan maksud supaya bisa diperiksa juga, tetapi karena waktu dan ada pekerjaan lain dari penyidik, mungkin next time minggu depan kita ke Mbak Siti Solikatin. Berarti yang satu sudah dimintai keterangan Pak? Sudah, satu sudah memberikan keterangan dengan 20 pertanyaan. Sudah kita jawab tuntas, insya Allah akan semakin jelas perkara ini, sehingga duduk perkaranya yang seperti kami laporkan pelanggaran itu menjadi terang. Perkiraan berapa jam Pak tadi Pak dimintai keterangan Pak? Jam 10 mulai, sekarang jam 12:15, berarti sekitar 2 jam. 3 jam. Sekitar 3 jam Pak ya. Bagaimana Mbak Rosa tadi? Sudah dimintai keterangan, sudah sama. Terus bagaimana Pak Pri tanggapan jenengan Pak Pri terkait pemanggilan dari ini Pak? Saya ucapan kepada Bapak Kapolres Nganjuk sini, karena apa? Benar-benar ini ditangani benar, nggak seperti Kapolres yang lalu. Saya terima kasih Bapak Kapolres Nganjuk. Mudah-mudahan ini tetap lanjut sampai sidang, sampai ya keputusan tetap, karena ini menyangkut warga Nganjuk. Diperlakukan kayak hewan,
satu hari satu malam gak dikasih makan. Bayangkan ini kan bentuk pelanggaran undang-undang tentang kerjaan. Makanya ini harus diproses. Jangan coba-coba nyuap kepada kasus istilahnya manusia diperbudak oleh pabrik seperti ini. Bahkan ini Mbak Titin ini sampai ke gunting tangannya guru-guru ngantuk. Mungkin kalau nggak makan masih bisa ditahan, tapi kalau ngantuk itu kan nggak mungkin bisa ditahan. Ini faktanya, polanya bisa ditanya langsung. Jadi saya ucapkan kepada Pak Kapolres Nganjuk atas sikapnya penanganan kasus perbudakan oleh pabrik cap Google Nasional Industri masalah bidang topi ekspor ini. Makanya mohon ini segera percepat prosesnya, segera diangkat ke sidang pengadilan. Itulah yang saya harapkan. Tapi ada pembelajaran untuk ke depannya Nganjuk itu bergana tenaga budak, memperbudak tenaga manusia non pabrik. Pak Pri, untuk langkah selanjutnya dari laporan ini apa Pak langkah yang dilakukan Pak? Ini kemarin sudah saya kirim surat ke Kementerian Ketenagakerjaan Tenaga Kerja. Tapi untuk saya lanjut. Nah ini sudah mulai ada panggilan minta keterangan dari pihak korban. Ini tadi baru satu orang. Ya ini Mbak Rosa ini baru selesai ada 20 pertanyaan. 20. Sedangkan Mbak Titin ini nanti hari Senin jam 10. Berarti dalam rangka kesini cuma dimintai keterangan dari pihak APH ya Pak? Iya, jadi nanti setelah keterangan dinaikkan kejaksaan sidang, harus disidang. Ini Pak Bambang selaku lawyernya ini, mungkin ada yang disampaikan Pak terkait dengan pendampingan ini Pak? Terima kasih. Saya dalam hati sebagai APH profesional terketuk ya, karena korban ini adalah orang hidup dan ini pelanggaran ini menurut saya tidak bisa ditolerir. Artinya pelanggaran yang menurut kami, keyakinan kami sudah betul-betul melanggar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Ketenagakerjaan. Ini harus dituntaskan sampai tuntas karena satu, menyangkut tenaga kerja ini orang warga Nganjuk. Nomor 2 ini PMA dan banyak perusahaan yang di Nganjuk, sehingga ini supaya tidak menjadi presiden buruk, artinya dicontoh oleh yang lain, dibiarkan saja, akhirnya tidak hanya melanggar undang-undang, melanggar HAM ya, termasuk hak untuk dikasih gaji, kasih makan, terus melebihi ketentuan jam kerja. Ini tidak manusiawi atau melanggar HAM. Saya kira demikian. Apakah ada pemanggilan lagi Pak selain ini Pak? Ada. Jadi pemanggilan pertama ini akan ditindaklanjuti dengan pemanggilan kedua dan seterusnya. Hari ini dari 2 orang korban yang melapor, ini baru satu yang sempat diperiksa karena keterbatasan waktu dan kemudian banyak pekerjaan. Yang satunya Mbak Siti Solikatin ini bisa hari Senin. Dan untuk seterusnya bukti-bukti sudah bisa lengkapi dalam rangka mencari dan menemukan alat bukti sehingga perkara ini menjadi jelas dan terang dan bisa akhirnya terbukti pelanggaran.